Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita untuk menemani istirahat kawan-kawan semuanya. Satu cerita datang dari Mas Saiful. Tidak menyebutkan dari daerah mana Mas Saiful. Mas Saiful itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang kejadiannya itu mundur ke belakang lagi-lagi ya, sekitar tahun 90-an. Waktu itu Mas Saiful masih kecil dan masih tinggal di rumah kakeknya. Nah, ibu bapaknya Mas Saiful itu dari beberapa tahun yang lalu itu lagi merantau keluar kota untuk mengadu nasib di sana ya, mungkin Jakarta atau Surabaya, Semarang dan sebagainya. Nah, Mas Saiful itu dititipkan ke kakek sama neneknya. Sementara adiknya Mas Saiful itu dibawa sama bapak sama ibunya ya. Sebulan sekali bapak sama ibu pasti pulang ya, lumayan lah 3-4 hari gitu ya. Awal-awal memang Mas Saiful agak sedikit berat ya. Maksudnya ditinggal sama bapak ibunya, tapi lama-kelamaan ya terbiasa, toh ada kakek sama nenek sebagai penggantinya. Nah, jadi begini, waktu itu Pak Leknya Mas Saiful ceritanya habis dapat rezeki lah. Dan ya namanya orang habis dapat rezeki itu pengen beli-beli begitu ya, dan salah satunya waktu itu adalah kepengin beli sebuah rumah. Masih di satu kampung, cuman agak sedikit beda kampung lah. Ada jalanan desa pembelah begitu ya. Wis pokoknya beda kampung. Kayak kampung sebelah posisinya tuh hadap-hadapan semacam itu. Nah, ini si Pak Leknya itu lagi naksir satu rumah di sana yang memang mau dijual sama pemiliknya. Rumah itu sendiri kondisinya itu udah kosong lumayan cukup lama, sekitar 5 tahun. Tapi dilihat dari bangunannya sepertinya memang dirawat, lantainya juga bersih, dan sebelumnya nanya-nanya sama tetangga di situ ya. Itu pun ya begitu, memang dirawat kok, ada yang ngebersihin. Sampai pada suatu saat Pak Leknya itu dapat satu kabar, Mas, mending jangan dibeli deh, katanya begitu. Loh, kenapa? Itu rumahnya nggak bener, rumahnya itu banyak setannya, kata si orang tersebut. Ya, pikirnya Pak Lek, wah ini mungkin satu di antara 10 yang ngomong negatif gitu ya. Mungkin dia gak suka aja kali ya, memang iri atau bagaimana gitu ya. Jadi ngomongnya itu ndak enak supaya transaksi itu gagal, supaya gak terjadi pembelian. Ya, Mas Saiful tetap berpikiran positif gitu ya. Ya, sempat diomongin ke kakek juga masalah tersebut. Kakek pun setuju dengan Pak Le ya, jangan kita terus, kalau memang kamu suka dan rumahnya juga udah oke begitu ya, nanti kan tinggal ngomong sama pemiliknya nanti kapan kamu mau nengokin dan sebagainya. Cuman untuk saat ini ya, misal ada omongan-omongan negatif seperti itu, ya udah nggak usah diurusin lah, intinya begitu. Dan waktu itu Pak Leknya itu memang udah tinggalnya itu di rumah mertuanya di situ, jadi nggak gabung sama kakek sama nenek sama Mas Saiful, itu nggak gabung. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Oh iya, stok yang kecil itu lagi habis ya. Stikernya belum beli, lupa. Untuk kawan-kawan, bawang gorengnya Wiji, bawang goreng premium, tanpa campuran apapun, digoreng sendiri, tanpa micin, tanpa singkong dan sebagainya. Bawangnya sendiri bawang Brebes yang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Monggo kawan-kawan yang berminat bisa langsung check out aja di beberapa toko online gitu ya, ada Shopee, Tokopedia, TikTok, dan juga nyaiwiji.com. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, udah ngelarisin. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggulah pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah download RIM, itu juga terima kasih banyak udah berinteraksi di sana.
Ayo kita ramein gitu ya. Terima kasih atas supportnya. Kita lanjut aja cerita dari Mas Saiful tadi. Nah, Mas Saiful pun, si Pak Leknya pun ya setuju dengan kakek kan. Akhirnya sudah. Rencananya itu mau maju terus. Ada nanti janjian, karena yang punya itu nggak di situ. Nggak di kampung tersebut. Jadi mereka tuh kayak janjian dulu, nanti mau nengokin. Nah, ini kakek diem-diem itu punya kayak semacam rencana. Jadi malam itu Mas Saiful itu mendengar obrolan kakek sama neneknya gitu ya. Jadi omongannya kakek itu agak beda. Ya ini diketahui Mas Saiful belakangan setelah gede ya. Sewaktu masih kecil sih enggak ngerti. Jadi kakek itu awalnya kan ngomongnya positif. Udahlah itu cuman omongan satu orang, bisa jadi itu orang iri, orang nggak suka gitu ya. Kamu tetap berpikiran positif aja. Kalau misal memang mau maju, ya maju gitu kan. Kalau misal mau mundur, ya alasannya jangan seperti itu. Tapi di malam itu, omongan kakek itu terbalik. Jadi ngomong sama si neneknya itu begini, kurang lebih ya. Itu memang ada omongan dari satu orang. Bisa jadi satu orang itu yang ngomongin sesuatu yang benar. Dalam artian, bukan berarti dia nggak suka atau bagaimana. Mungkin dia pernah mengalami, pernah melihat, atau bagaimanapun. Jadi, ya saat ada sesuatu informasi yang masuk kayak gitu, itu pun jangan disepelekan. Ya kita coba kita coba cek, kata si kakek itu. Terus nanti gimana Pak, kata si nenek ya. Nanti gimana Pak, ngeceknya gimana Pak? Ini nanti aku mau ke sana, kata si kakeknya. Nanti aku mau ke sana, mau coba nengokin seperti apa sih gitu ya. Kalau malam hari itu kayak gimana. Dan udah begitu, Mas Saiful ngedenger, kakek mau pergi malam-malam. Jadi ada satu kesenangan yang Mas Saiful suka. Itu saat kakeknya pergi malam, terus Mas Saiful ikut. Itu seru pokoknya ya. Malam-malam di tahun 90-an pergi. Apalagi ini nyampe nyebrang kampung ke situ ya. Ini kayaknya seru. Dan akhirnya apa? Mas Saiful pun sengaja nggak tidur-tidur waktu itu ya. Sampai jam 10 malam. Giliran jam 10 malam itu mata merem, pura-pura tidur, tapi pasang telinga. Nanti kalau kakek udah cekrek-cekrek, nyiapin sepedanya, aku mau bangun, aku mau minta ikut, intinya begitu. Dan selama ini kakeknya itu tidak pernah nolak. Kalau misal Mas Saiful ikut gitu ya, malam-malam, itu tidak pernah nolak. Kecuali acara selamatan gitu. Acara selamatan pun kadang diajak Mas Saiful. Meskipun kadang ya nyesel juga, asem aku udah ada temannya, yang datang itu orang tua semua, dan sebagainya. Nah, malam itu terdengarlah kakek itu mulai menyiapkan sepedanya. Mas Saiful pun langsung bangun. Nah, begitu kakek sepedanya itu udah di depan pintu keluar di situ, "Mbah, aku ikut, Mbah. Aku ikut." No, neneknya kan, kamu ikut-ikut. Mau ngapain?" kata si neneknya. "Nggak usah ikut, sini tidur, nemenin si Mbah," katanya. "Aku nggak mau, aku mau ikut," kata si Mas Saiful terus maksa begitu. Akhirnya ya kakeknya, "Ya wis sudah, nggak apa-apa, ya sudah sini ikut," kata kakek. "Mbah mau kemana sih Mbah?" "Ya mau jalan-jalan sebentar, nanti pulang lagi," kata si mbahnya begitu. "Ya Mbah aku ikut ya Mbah ya." Ya. Itu langsung dipegangin sepedanya, dan ya wes Mas Saiful pun naik gitu ya. Neneknya pun dasar ini lain kali jangan begitu. "Mbah aku pokoknya mau ikut, pokoknya kalau misal kakek kemana-mana malam-malam aku mau ikut pokoknya," kata si Mas Saiful ya. Kakeknya nggak keberatan, dan akhirnya Mas Saiful pun diajak. Singkat cerita, jalan atau keluarlah mereka berdua, kakek sama Mas Saiful. Mas Saiful diboncengin ya. Jalan ke sana keluar gitu kan. Ya ketemu sama beberapa warga. "Kemana Pak?" "Ini mau nyari apalah gitu ya di depan situ," kata kakeknya. "Oh, ya sudah gitu kan, cuman sekedar basa-basi doang." Dan akhirnya mereka pun keluar dari kampung tersebut. Mas Saiful seneng, ya nanya-nanya terus di situ. "Mbah mau kemana sih Mbah?" "Ya wis jalan-jalan aja," kata si mbahnya itu begitu. Tapi Mas Saiful tahu kakeknya itu sebenarnya mau nengokin rumah. "Mau nengokin rumah ya Mbah ya," katanya. "Kamu itu tahu dari mana?" kata si kakeknya.
orang aku dengerin mbah gitu. Anak kecil tuh ndak boleh kayak gitu, ndak boleh sering nguping pendengaran orang tua, ndak baik katanya. Iya mbah, cuman aku udah tahu mbah, kata si Mas Saiful. Dan akhirnya sudah ya ngobrol-ngobrol, Mas Saifulnya malah nanya, mbah rumahnya di mana sih mbah, masih jauh? Ndong, itu deket di situ. Akhirnya apa? Sudah kan, kesanalah, tibalah si kakek sama Mas Saiful itu jam 10 malam tahun 90-an. Apa ini udah jam 10 lewat ya perjalanan tadi. Itu tuh sepi banget, di kampung-kampung itu sepi. Memang ada beberapa orang itu yang masih melekan di sana. Cuman ya orang yang melintas itu jarang. Jadi hanya di beberapa titik doang terlihat masih ada orang begadang. Jalankan ke sana terus sampailah di kampung sebelah, dan waktu itu udah deket dengan rumah yang dituju. Mbah, mana sih mbah rumahnya? Itu tuh di depan sebelah kanan, yang catnya itu warnanya hijau, kata si kakek begitu. Oh ya wis, diperhatiin kan sama Mas Saiful, dan akhirnya mereka pun ngelewatin ke situ kan. Rumah itu dilewatin begitu doang. Nah, giliran mereka itu udah lewat setengah. Mas Saiful kan terus ngeliatin ke atas ya, liatin rumahnya. Itu sampai ngeliat ke atapnya. Nah, di situ Mas Saiful ngelihat di atas, di ujung atap, di wuwungannya itu ada yang lagi duduk. Lebih tepatnya itu ada yang lagi jongkok. Itu mirip kayak burung, tapi gede banget. Matanya itu warnanya merah, kata si Mas Saiful. Mbah, ono manuk mbah, Manuk apa, kata si mbaknya. Burung-burung apa? Itu mbah di atas. Tapi kan mereka udah terlanjur lewat sana. Si kakek itu udah nggak bisa ngeliatin lagi. Ke sana lewat sekitar 10-15 meter, kakek pun berhenti puter sepedanya. Mau nengokin bener atau enggak gitu. Akhirnya apa? Mereka pun berhenti di depan rumah. Sosok tadi itu masih. Jadi dilihat Mas Saiful itu kayak burung lagi nangkring. Itu mirip kayak burung hantu. Cuman gede seukuran orang lah, kata si Mas Saiful. Itu gede banget. Mbak, itu mbak di atas mbak ada burungnya. Kakek pun ngeliatin ke atas. Iya ya. Iya. Mbah lihat kan mbah? Udah diem, kata si kakeknya. Iya sih mbah lihat. Ya wis, udah yuk pulang yuk, katanya begitu. Nah, begitu pulang, dilewatin lagi kan Mas Saiful posisinya bonceng. Itu nengok ke arah bawah. Ya di sekitaran rumah tersebut, karena kalau malam itu lampunya dimatikan rumah itu, jadi benar-benar gelap. Cuman ada lampu teras itu pun ngiyip banget gitu ya. Dilihatin di situ. Nah, di rumahnya itu modelnya rumah-rumah tahun 80-an ya, yang ada kaca besarnya seperti itu. Nah, ini saat Mas Saiful udah pergi meninggalkan rumah tersebut, masih penasaran kan, di atas itu burungnya itu masih nangkring di sana. Di bawah, di dalam kaca, itu banyak orang lagi berdiri. Itu seolah-olah kayak nggak ada kordennya dibuka. Ini tuh orang berjejer-jejer di sana. Cuman dari dalam itu gelap gitu ya. Itu samar-samar, itu ada beberapa orang itu lagi berdiri di situ. Banyak, mungkin sekitar 6 atau 7 orang sepenuhnya itu ya, sejendela besar itu. Mbah, banyak orangnya mbah di rumah itu mbah. Itu rumahnya kosong atau enggak sih mbah? Itu rumahnya kosong, kata kakek itu. Tapi kok banyak orangnya ya mbah? Ya wis sudah, kata si mbaknya. Wis sudah nggak usah dibahas, nanti kamu takut gitu kan. Anak kecil enggak boleh bahas-bahas begituan, nanti kepikiran, nanti kamu takut atau apa. Enggak ada, setan itu enggak ada. Itu tuh, nah itu yang gede banget itu burung di atas itu apa mbah? Itu burung hantu. Si mbahnya itu ngomong begitu, burung hantu mbah. Tapi burung hantu kan enggak sebesar itu. Mas Ipul sendiri itu ya hidup di kampung, terbiasa lah, maksudnya pernah melihat burung hantu dewasa itu seperti apa ya, gedenya cuman segitu gitu. Ini tuh gede banget. Mbah, burung hantu udah segede itu mbah gitu. Udah, kata si mbahnya. Udah nih tak turunin deh di sini, sampai diancam begitu. Oh jangan om mbah, nanti aku pulangnya gimana? Ya pulang sendiri, kata si mbahnya. Iya mbah, ya udah jangan ngomong-ngomong itu lagi, kata si mbah. Iya mbah. Akhirnya sudah, Mas Saiful pun diem aja sambil berpikir, menikmati malam itu dibonceng sama kakeknya. Kesana, sampailah, akhirnya tibalah di rumah. Begitu di rumah, ya paling sekitar 10:30 ya, nggak terlalu lama. Cuman sebentar, nenek pun udah nungguin, nenek belum tidur.
Nenek pun langsung nanya, gimana Pak? Anu Bu, Bapak itu udah lihat tadi. Ini bocah katanya begitu kan. Iya Mbah, kata si Mas Saiful langsung gacor, langsung ngomong. Wah, rumahnya ada burungnya Mbah, rumahnya ada burung gede di atasnya katanya gitu kan. Terus gimana Pak? Ya nenek mungkin nggak terlalu percaya dengan omongannya Mas Ipul ya. Benar apa yang Ipul lihat. Bapak juga ngelihat itu di atas itu memang ada burung. Tapi itu bukan anu Bu, itu bukan burung beneran gitu kan. Itu tuh ya burung setan gitu. Burung hantu Mbah, kata si Mas Ipul ya gitu. Burung hantu Mbah. Beda. Burung hantu itu burung beneran. Cuman kalau burung setan itu bukan gitu. Oh gitu ya Mbah ya. Oh ya wis lah, kata si Mas Ipul. Beda burung hantu sama burung setan. Dan akhirnya apa namanya, si nenek terus gimana Pak? Oh iya Mbah, tadi Mbah, Mas Ipul cerocos lagi. Tadi di dalam rumah itu banyak orangnya gitu. Ya termasuk itulah, kata si kakeknya. Terus gimana Pak jadinya Pak? Ya nanti besok tak ngomong si Andi, Pak Liknya gitu ya. Nanti besok tak ngomong si Andi, tak sampein seperti itu. Ya nanti keputusan sih kembali ke si Andi bagaimana gitu ya. Dan akhirnya malam itu ya ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 11, Mas Ipul pun tidur ya udah gitu kan. Keesokan paginya bener kebetulan si Pak Leknya itu datang ke situ, si Andinya, Mas Andinya. Nah Mas Andi ke situ, kakek pun ngomong, Bapak semalam sama Ipul kesana jalan-jalan nengokin rumahnya. Ipul itu ngelihat di atas itu ada burung gede di sana. Terus di dalam rumahnya juga ternyata ada yang nungguin itu banyak, kata si Bapak. Loh maksudnya gimana Pak? Ya itu bukan orang, kata si Bapak ngelihat Pak. Yo Bapak ngelihat, Ipul ngelihat, Bapak ngelihat seperti itu. Jadi ya terserah kamu gimana. Bapak sih cuma nyampein begitu ya. Kalau misal kamu ndak takut, kamu berani, ya sudah terserah kamu. Tapi kalau misal kamunya nggak berani, ya wes jangan. Loh kalau menurut Bapak gimana? Kalau menurut Bapak sih jangan, cari yang lain. Tapi si Mas Andinya itu udah terlanjur ngebet di sana gitu ya. Akhirnya transaksi pun tetap terjadi. Dibelilah rumah tersebut. Saat dibeli, itu orang yang ngomong, Mas sampean kenapa dibeli sih Mas gitu. Mending jangan Mas. Mas Andinya nggak percaya gitu ya intinya. Akhirnya sudah. Bahkan apa? Si bapak-bapak itu sempat mau dikasih uang rokokan sama Mas Andi, cuman bapaknya nggak mau. Aduh Mas, enggak Mas, saya nggak nyari itu, kata si bapak ya. Saya tuh nggak nyari itu, saya itu beneran, saya tuh nggak nyari itu. Akhirnya sudah kan. Singkat cerita, rumah itu pun udah pindah tangan menjadi punyanya Pak Lek Andi dan ceritanya mau mulai ditempatin. Ya kakek, terus Mas Ipul dan keluarga bantu-bantulah pindahan intinya ya. Ya pindahan siang-siang ya nggak ada masalah, tapi ya memang begitu, rumah udah lama nggak ditempatin gitu ya. Hawa-hawanya itu juga agak sedikit beda, agak sedikit anyep, begitulah pokoknya nggak enak. Akhirnya apa? Sudah si Mas Andi pun ngebeli itu ya, dan akhirnya ditempati ya. Kakek tentu saja mungkin harap-harap cemas ya, ini semoga betah nempatinya, semoga ya nyaman di rumah tersebut lah intinya. Dan baru sekitar 4 hari Mas Andi itu sama istrinya malam-malam sekitar jam 10 itu datang ke rumah kakek, ke sana naik sepeda motor gitu kan. Tumben itu sepeda motor siapa ya itu? Oh ternyata Pak Leknya, motornya motor 2 tak gitu kan. Akhirnya udah tiba di situ, masuklah. Kenapa kata kakek, Pak Pak aku ndak kuat Pak, aku ndak kuat ini sama Lucy istrinya ya. Aku sama Lucy ndak kuat Pak. Loh kenapa, ada apa? Setannya itu banyak banget Pak di situ Pak. Udah dari awal sih enggak gitu ya. Awal cuman kok rasanya beda, susah tidur intinya, kata si Mas Andinya gitu ya. Hari kedua ya itu Pak mulai banyak suara-suara. Hari ketiga tadi Pak setannya itu keluar semua, kata si Mas Andi. Loh keluar bagaimana?
itu di rumah rame Pak, banyak orang, kata si Mas Andi ya. Ya lampu tadinya tak gelapin gitu ya, kok ada orang jalan-jalan gitu di situ. Tak tanyain, kamu siapa? Itu malah nembus tembok Pak, selep kayak ngumpet. Dah wis lah, kata si Mas Andi, itu beneran Pak, setannya itu banyak. Dan akhirnya apa? Ya wis, udah malam ini tidur di sini. Kamu sama Lucy itu tuh ada kamarmu dulu, kayak itu beresin bentar terus tidur aja di sini, tidur tenang. Nanti besok kita urusin, kata kakek gitu ya. Iya Pak, sudah malam itu. Seru nih, kata Mas Ipul. Wih, setannya beneran, itu bukan burung hantu, itu burung setan. Berarti beneran, kata si Mas Ipul. Dan keesokan paginya, Pak ini gimana ya Pak ya? Ya kata bapak, kata kakek itu cuman bilang, kalau kamu belum siap nempatin, ya jangan nempatin dulu. Sementara ini terserah kamu sehari, 2 hari, atau terserah wis. Kamu mau tinggal di sini ya enggak apa-apa, itu kan ada kamar. Kalau misal mau sementara balik ke rumahnya Lucy, ke sana, ke mertuamu, ya enggak apa-apa, kata kakek lu. Pak emang kenapa? Ya dicari tahu dulu itu tuh apa. Ya gitu tuh nggak cepet, Di, katanya. Dan ya udah, akhirnya apa hari itu memutuskan seperti itu. Udah, mereka tuh nggak mau balik lagi ke sana. Ambil barang seperlunya, masuk ke sana. Cuman kalau siang itu biasa. Tapi kalau udah malam itu beda. Nah, Mas Andi siang itu ngedatengin rumah orang yang pertama bilang gitu, Mas jangan dibeli, mending gitu ya. Itu datang ke situ, Pak. Ini gimana Pak, kata si Mas Andi. Ya mau gimana lagi Mas, tak ceritain yo Mas yo, katanya begitu kan. Tak ceritain Mas. Apa Pak? Jadi yang punya rumah ini tuh memang gak bener Mas. Ini tak ceritain seadanya. Jadi si yang punya rumah ini kan punya anak 4 Mas. Dan sekarang itu udah meninggal 3 Mas. Ah, meninggal 3 Pak? Iya, anaknya itu udah meninggal 3 Mas. Dan ya memang karena mereka itu nggak lempeng, katanya begitu kan. Nggak lempeng, maksudnya nggak lempeng gimana Pak? Kayak semacam pesugihan gitu tuh. Ya semacam itu gitu ya. Tapi saya ya nggak mau menuduh kayak gitu ya. Tapi dilihat dari tanda-tandanya dan sebagainya, itu seperti itu Mas. Dan ini semenjak kematian anak ketiganya, mereka itu pindah, ninggalin rumah ini. Nggak tahu kabar sekarang gitu anaknya bagaimana ya, kemarin kan transaksi juga nggak terlalu ngerti ya sayanya. Ya rumah itu ditinggalin Mas, dan rumah ini tuh sepertinya bekas seperti itu, rumah bekas pesugihan Mas. Takutnya itu berpengaruh ke sampean gitu ya. Pak emang pesugihannya apa sih Pak? Nah kata si bapak itu, padahal ini ya nggak pernah cerita si Mas Andi apa yang dilihat oleh Mas Ipul sama kakeknya. Cuman si bapak itu tuh jadi cerita, saya nggak tahu, cuman kalau yang sering saya lihat, saya sih sering lihat ada burung Mas, burung besar Mas. Tapi ya begitu, itu sebenarnya bukan burung, itu tuh orang, tapi memang kayak ada sayapnya kayak burung seperti itu. Mukanya tuh panjang kayak kelelawar, kata si itu ya. Oh jadi gitu Pak. Iya, saya tuh sering lihat di atap, kadang juga di bawah, di sana, di pojokan, di situ ya. Ya seperti itu. Bahkan semenjak saat keluarga itu masih di sana, saya pun udah ngelihat itu Mas. Gitu ya Pak ya. Iya, makanya kan dari awal saya udah peringatin sampean. Ya saya langsung aja gitu kan waktu itu ngomong. Ya mungkin sampean berpikir, oh ini orang nggak suka atau bagaimana. Akhirnya wes sudah. Terus gimana ya? Ya terserah sampean sih, katanya gitu. Terserah sampean. Bapak bisa nggak Pak bantuin saya buat ngebersihin atau? Waduh, kalau itu saya nggak bisa Mas. Saya tuh nggak punya kemampuan seperti itu. Ya barangkali ada Pak orang yang ini. Waduh itu juga saya nggak tahu. Akhirnya sudah kan Mas Andi wes cuma dapat informasi itu doang. Akhirnya pulang cerita ke kakek, Pak begini. Ya sudah, gini aja Ndi. Mending gak usah ditempatin dulu, kamu jual lagi aja. Tapi saat kamu jual, kamu bilang aja rumah angker gitu aja gitu ya. Kamu jualnya bilang begitu, ini rumah angker, tapi ya bukannya harganya dimurahin atau bagaimana. Dan akhirnya dilakuin oleh si Pak Leknya Mas Ipul tadi.
diiklanin gitu ya, dari mulut ke mulut, ini rumah mau dijual, rumah itu angker. Cepet kok, cuman 2 minggu itu ada pembelinya, dan pembelinya itu kayak semacam seorang dukun begitulah. Itu berani bayar mahal, bahkan Mas Andi sendiri itu udah ngambil untung gitu ya, itu dimauin, cuma nawar berapa doang, dan akhirnya dibeli sama si dukun tersebut. Ya akhirnya wes dilepas, Mas Andi pun nyari tempat lain dan dapat rumah yang akhirnya cuma beli tanah terus dibangun sendirilah begitu ya. Dan ya akhirnya Pak Leknya pun punya rumah baru. Rumah itu, rumah yang angker tersebut, itu cuma kayak dibiarin aja, kayak sebagai tempat buat persinggahan, kayak tempat buat ritual gitu ya, dukun tersebut. Ya itu aja satu cerita dari Mas Ipul mengenai itu tadi ya. Pengalamannya Mas Ipul melihat itu bukan burung hantu kata kakeknya, tapi burung setan. Dan ya satu rumah yang konon katanya itu bekas pesugihan dan angker yang sekarang itu dibeli oleh seorang dukun. Nggak tahu ya, Mas Ipul itu nggak cerita apakah dukunnya masih hidup, apakah rumah itu masih ada dan sebagainya. Itu nggak tahu, nggak diceritakan oleh Mas Ipul. Terima kasih banyak Mas Ipul atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu orderannya. Dan yang sudah join di RIM juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.